Bab 2416. Meninggalkan Pulau Selatan. Orang-orang di aula ini semuanya adalah orang kepercayaan dekat Ketua Lembah Su. Jika Seto Su dapat terus memegang kekuasaan, mereka juga dapat membantunya melakukan kejahatan. Tetapi hal ini, aku masih membutuhkan beberapa dari kalian untuk membantu. Pada saat itu tiba kalian akan pergi bersama dengan putra mahkota Yu untuk membunuh anak bermarga Qin ini. Buah spiritual pencerahan dapat diberikan padanya, tetapi sebaiknya kalian menangkapnya hidup-hidup. Bahkan jika harus membunuhnya, tas penyimpanannya harus jatuh ke tangan kita, kata Ketua Lembah sambil tertawa. Awalnya, dia belum memutuskan bagaimana cara untuk menghadapi Eric Qin. Namun setelah mengetahui bahwa Kuart Lu sedang mencari pemandu laut, Ketua Lembah Su membenarkan gagasan untuk bekerja sama dengan negara Yu. Klub apoteker dinasti Qin, mereka berempat meninggalkan Pulau Selatan melalui jalur laut, dan tentu saja mereka pasti adalah Eric Qin dan yang lain. Dimengerti, Ketua Lembah tidak perlu khawatir, bahkan jika orang ini mati, kami juga akan membawa tubuhnya kembali padamu. Orang tua itu menjawab sambil menyatukan kedua tangannya. Meskipun orang ini kuat dalam memurnikan obat, namun dalam menghadapi pengepungan negara Yu dan lembah dewa obat, dia pasti akan mati. Di dalam aula, beberapa orang kepercayaan Ketua Lembah Su semuanya menunjukkan senyum dingin dan energi pembunuh. Beberapa hari ini, di kediaman dinasti Qin, Eric Qin selalu sedang mempelajari pola dewa. Sejak menggunakan energi pencerahan untuk memutus rantai pola dewa kedua, Eric Qin menemukan bahwa manipulasi dan penguasaan pola dewa terus meningkat. Ada dengungan lembut di udara di halaman kecil. Eric Qin menutup tangannya dan mengumpulkan Reiki, sebuah pola dewa yang melayang di udara, memancarkan Reiki yang tebal dan padat. Ini adalah pola dewa yang terkandung dalam tempurung kura-kura hitam itu. Meskipun tidak ada dalam 3.600 pola dewa dari murid keempat formasi iblis, namun Eric Qin menatapnya selama beberapa hari dan berhasil menggambarkannya. Eric Qin mengulurkan tangannya dan mencubit pola dewa. Tiba-tiba, Reiki di luar pola dewa menyebar, membentuk perisai selebar 3 meter, dan menyelimuti Eric Qin. Binatang sakti adalah pertahanan utama, dan pola dewa di punggung kura-kura hitam terkait dengan pertahanan, yang juga sesuai dengan situasi. Eric Qin menguji kekuatan pola dewa ini, sangat bagus. Pola dewa dapat memblokir para kultivator alam fase penilaian selama setengah hari. Jika aku bisa melepaskan pola dewa secara instan seperti peta murong, maka aku tidak membutuhkan jimat giok yang dapat menyelamatkan jiwa. Eric Qin menghela napas. Namun untuk menggambarkan pola dewa dalam sekejap sama sulitnya dengan menyusun formasi besar dalam sekejap. Tidak hanya kemampuannya yang tidak mencukupi, namun ranahnya juga tidak cukup untuk mendukungnya melakukan hal tersebut. Pola dewa ini, tidak peduli apakah digunakan untuk melindungi diri sendiri atau untuk menjebak orang, efeknya seharusnya tidak buruk. Menyingkirkan pola dewa, Eric Qin memikirkannya secara rahasia. Tetapi aku tidak memiliki waktu untuk belajar untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu untuk pergi dari sini dan melanjutkan mencoba di kapal spiritual. Melihat ke langit, Eric Qin juga menyingkirkan pola dewa. Baru kemarin, Kuart Lu juga telah menemukan kapal spiritual yang meninggalkan Pulau Selatan. Waktunya adalah siang hari, yang dianggap sebagai gelombang keberangkatan pertama. Karena itu, Eric Qin tidak ragu-ragu terhadap pertanyaan Kuart Lu. Keluar dari halaman kecil, Nicholas Peng, Owen dan Kuart Lu juga sudah siap, mereka sedang menunggu Eric Qin. Keempatnya meninggalkan mansion, tidak lama setelah mereka meninggalkan kediaman Master Obat. Ada seseorang yang mengikuti kita. Eric Qin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada mereka bertiga. Ini membuat hati Kuart Lu dan Owen tiba-tiba menegang, tetapi Nicholas Peng malah terlihat tenang. Jangan menoleh ke belakang,
Jangan menebar kerohanian, apalagi menurunkan kecepatan. Eric Kin melihat Kuart Lu memiliki reaksi paling besar dan terus memancarkan transmisi suara. Tuan Qin, apakah kamu yakin mereka sedang mengikuti kita? Kata Kuart Lu. Sebelumnya, Kuart Lu selalu memanggil Eric Kin dengan Pangeran Qin secara pribadi, tetapi selanjutnya mereka akan pergi ke kapal spiritual, jadi Eric Kin juga mengingatkan Kuart Lu untuk mengganti panggilannya. Namun, meskipun Kuart Lu adalah ketua asosiasi klub apoteker, dia memiliki sedikit pengalaman untuk diikuti oleh orang. Mendengar apa yang dikatakan Eric Kin, dia sedikit terkejut. Itu benar, kecepatan lawan sangat seimbang, beberapa mil jauhnya dari kita. Aku tadi sengaja melambat, dan pihak lain juga melambat, kata Eric Kin dengan tenang. Kultivator yang telah mencapai tingkat kekuatan ini malah mengintai orang lain, yang malah terlihat seperti kembali ke dasar. Jika menggunakan kerohanian untuk menutupi pihak lain sepanjang waktu, maka orang bodoh tahu bahwa seseorang memiliki niat buruk. Namun dalam menyembunyikan tubuhnya, mengikuti ribuan kaki jauhnya, hanya mengandalkan pelacakan mata, itu akan lebih sulit untuk ditemukan. Khusus untuk orang-orang ini, memiliki sarana tembus pandang yang sangat bagus. Kalau bukan karena kepribadian Eric Kin yang berhati-hati, dia diam-diam melepaskan Sky Eater setelah meninggalkan kediaman Master Obat, dan tidak menemukan siapapun yang mengikuti mereka. Tetapi karena memiliki keraguan, maka hanya perlu mencari kesempatan dan menyapu dengan mata dewa, orang-orang ini tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kalau begitu, apakah kita masih akan pergi ke kapal spiritual? Tanya Owen. Orang-orang yang mengikuti mereka secara diam-diam pasti tidak memiliki niat baik. Jika pihak lain tahu bahwa mereka akan pergi, target akan dikunci. Tentu saja tidak, ayo pergi ke Fangxi, kata Eric Kin sambil menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka tidak jauh dari kediaman Master Obat, dan mereka juga tidak mengungkapkan tujuan mereka selanjutnya. Setelah berputar sedikit, mereka datang ke Fangxi dan berputar-putar di dalamnya. Beberapa orang membeli sesuatu dengan santai, dan Nicholas Peng memperhatikan bahwa lengan Eric Kin yang menyusut di lengan bajunya sedikit gemetar. Orang ini melukis pola dewa lagi. Pergi ke bagian barat Pulau Selatan, kata Eric Kin. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Fangxi, beberapa sosok mengikuti. Keberadaan mereka sangat berhati-hati, dan beberapa orang berjalan sangat terpencar-pencar, menekan napas mereka secara ekstrim. Mengikuti arah Eric Kin dan yang lain melewati hutan lebat. Ketika mereka tiba di hutan, napas orang-orang ini hampir menghilang, dan sosok mereka tersembunyi di antara langit dan bumi. Dapat terlihat bahwa mereka mahir dalam hal ini. Namun, saat sedang berjalan, pria yang memimpin itu tiba-tiba berhenti. Hutan lebat ini, sepertinya dia belum berjalan sejauh ini. Beberapa orang di belakangnya berhenti ketika mereka melihat ini. Pria itu berbicara kepada beberapa orang melalui transmisi suara, orang-orang bubar dan pergi ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul di sini lagi, semuanya memiliki raut wajah terkejut. Tidak peduli ke arah mana mereka pergi, mereka tidak dapat melihat ujung hutan sejauh beberapa mil. Kemudian, bahkan jika tidak lagi menahan napas dan melompat ke depan, mereka masih tidak bisa terbang keluar dari tempat ini. Ketua, sepertinya kita terjebak, seorang pria berkata dengan ekspresi jelek. Jelas-jelas ini adalah hutan kecil yang lebat, hanya terdapat satu kemungkinan untuk situasi yang tidak terpikirkan seperti ini. Sepertinya ini adalah formasi sihir, mungkinkah keberadaan kita diketahui oleh Master Obat Qin itu? Kami semua menekan napas sampai tingkat ekstrim, dia juga bisa menemukan kita, dan membuat formasi sihir untuk menghalangi kami. Bahkan jika dia tahu, satu orang menjebak kita bertujuh yang berada dalam fase penilaian.
Beberapa orang terkejut dan tidak percaya. Awalnya mereka mengira bahwa hal yang ditugaskan putra mahkota Yu sangat mudah, tetapi tidak disangka akan mendapat masalah begitu mereka bertindak. Master obat yang bermarga Qin ini lebih sulit ditangani daripada yang kita duga. Aku telah meremehkan orang ini. Ketua itu juga menggertakkan giginya. Tidak heran putra mahkota Yu menyuruh kita untuk mengikuti orang ini. Jangan menyerangnya, orang ini memang tidak biasa. Orang-orang ini semuanya dilatih oleh negara Yu dengan susah payah, dan biasanya membantu keluarga kerajaan negara Yu untuk melakukan hal-hal yang tidak diketahui orang-orang. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka merasa frustrasi seperti ini saat pertama kali bertindak. Ketua, lalu kenapa dia tidak membunuh kita? Tanya orang lain dengan bingung. Bersambung.